Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran mekanika tanah. Kali ini kita akan mencoba membahas satu contoh soal lagi menyangkut tentang klasifikasi tanah metode USCS. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membahas satu contoh soal, berhasil memberikan nama satu tanah berdasarkan data yang diberikan pada soal. Kali ini kita coba dengan data yang lain dulu ya, lain lagi. Nah, kita seperti soal sebelumnya disiapkan data hasil analisa gradasi berupa tabel, yang sebelah kanan adalah analisa gradasi berupa grafik, artinya tabel ini sudah dijadikan grafik. Kemudian data yang disiapkan lagi adalah data hasil pengujian Atterberg limit, di mana kita dikasih data liquid limit atau batas cair 78%, kemudian plastik limit adalah 45%. Kita disuruh mengklasifikasikan atau memberikan nama terhadap tanah yang diberikan data-data ini. Nah, seperti biasa kita lihat tabel dulu ya. Dari tabel kita melihat butir halus atau butiran yang lolos ayakan nomor 200. Ini ayakan nomor 200. Kita tarik ke kanan, ini adalah persentase lolosnya. Ternyata yang lolos adalah 17,8%. Ini yang saya tandai kuning. Kemudian kerikil atau kumulatif yang tertahan pada ayakan nomor 10 itu adalah kerikil nomor 10. Ini persentase tertahan adalah 9,74%. Nah, kalau kita sudah tahu butir halus, kemudian kerikilnya tahu persentasenya, masa pasir itu adalah antara butir halus dengan kerikil. Interval antara halus dengan kerikil itu adalah sama dengan total tanah. Total tanahnya adalah 100%. Kemudian butir halusnya 17,8%. Kemudian kerikilnya 9,74%. Jadi persentase pasir dalam tanah ini adalah 72,8%. Nanti kalau saya salah itu mohon dihitung ulang ya. Ya, kita sudah dapat data berapa persentase butir halus, persentase kerikil, kemudian persentase pasir. Selanjutnya kita mencari nilai CU atau keseragaman, koefisien keseragaman, kemudian CC atau koefisien kelengkungan. Nah, dari grafik yang sudah diterjemahkan dari tabel itu bentuknya seperti ini. Jadi kita ulang lagi, D10 adalah diameter dari butir yang lolos pada 10%. Yang lolos 10% diameternya berapa? Ternyata grafiknya tidak nyampe ya di sini. 10 itu kita tadi tanda strip aja, tidak ada nilainya. Kemudian diameter butir yang lolos saringan lolos 30% itu diameternya berapa? Saya cari dari plot persentase lolos 30. Nah, ini kira-kira itu adalah 0,38. Sekali lagi caranya mencari angka di sini adalah strip ini adalah 0,1, ini 0,2, ini 0,3, ini 0,4. Jadi kurang lebih di sini 0,38 ya. Kemudian D60. Ini angka 60, kita tarik ke kanan kemudian tarik ke bawah, itu adalah pas di angka 1 ya. 1 mm satuannya nih. Ternyata grafiknya ada tulisan satuan ya. Di yang ke atas satuannya persen. Yang di ke kanan ini adalah milimeter karena diameter. Nah, karena nih CU itu adalah D60 dibagi D10, karena nilai D10-nya tidak ada, maka CU-nya dikasih tanda strip aja, tidak ada nilai CU. Kita tidak mendapatkan nilai CU artinya. Kemudian CC sama juga, kalau D10-nya tidak ada, jadi CC tidak dapat kita hitung. Kita kasih tanda strip dulu ya. Nah, kemudian kita lihat bagan yang disiapkan pada pembahasan slide sebelumnya ya. Dan ini paling atas adalah data ya. Data kita siapkan tadi, persentase kerikil sudah dapat, persentase pasir sudah, persentase butir halus sudah. Dengan CU dan CC tidak bisa kita hitung. Jadi ini kemungkinan tidak terpakai ya. Tidak ada. Nah,
Pertanyaan yang pertama adalah persentase butir yang lolos sayangan nomor 200 itu berapa itu? Apakah dia lebih besar dari 50% atau lebih kecil dari 50%? Nah, dari data yang kita dapat tadi bahwa persentase butir halus atau fraksi yang lolos sayangan nomor 200 adalah 17,8%. Jadi dia lebih kecil dari 50%. Jadi arah kita adalah ke kanan. Nah, setelah ke kanan ini kita ditanya lagi, berapakah persentase berat butir tertahan saringan nomor 10? Apakah dia dominan pasir atau dominan kerikil? Nah, ini pertanyaannya ke kiri atau ke kanan ya. Nah, persentase kerikil tadi kita dapatkan 9,74%, kemudian pasir adalah persentase pasir adalah 72,8%. Berarti lebih banyak pasir, dominan pasir. Karena dia dominan pasir, maka arah kita ke kanan. Nah, pasir itu notasi depannya adalah sand atau es ya. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa tanah ini adalah tanah pasir. Jadi nama pertama dari notasi pertama dari nama tanah ini adalah es atau sand. Nah, kita mencari di belakang huruf S ini apa ini? Nah, kita lanjutkan ke bagan 3, jangan ke bagan 2 ya. Nah, tadi kita disuruh ke bagan 3 ya, sudah ketemu notasi dari tanah ini adalah S. Nah, setelah itu kita lanjutkan, ternyata ada pertanyaan lagi. Kita disuruh melihat lagi persentase butir yang lolos ayakan nomor 200. Apakah dia lebih kecil dari 5%? Apakah antara 5 sampai 12% atau lebih besar dari 12% ya. Nah, masih ingat soal kita di atas tadi? Tanah di atas mengandung butir halus yang lolos ayakan nomor 200 adalah 17,8%. Jadi lebih besar dari 12%, berarti arah kita ke sini ya. Karena dia lebih besar dari 12%. Ini yang lolos saringan nomor 200 adalah 17,8%, jadi lebih besar dari 12%. Nah, kita disuruh melihat grafik. Jadi grafik itu ada di halaman berikutnya ya. Nah, grafik itu nanti adalah hubungan antara liquid limit dan PI, liquid limit dan plasticity index. Kita lihat halaman berikutnya dulu ya, setelah kita menggunakan grafik. Nah, ini grafik hubungan antara plasticity index, ini sebelah kirinya PI, di bawahnya liquid limit atau batas cair dalam satuan persen, PI juga dalam persen ya. Nah, kita lihat datanya dulu ya. Dari data Atterberg limit tadi, liquid limit itu 78% dan PL 45%. Ingat-ingat kembali bahwa rumus dari plasticity index ini PI ini PI plasticity index ini adalah liquid limit dikurangi dengan PL. Ini kurang L kecil ini ya. Jadi 78% dikurangi 45% sama dengan 33%. Jadi kita mempunyai data PI 33%, kemudian LL 78%. Kita plot di sini dulu kurang lebih di sini PI-nya ya. Kemudian LL-nya kurang lebih di sini. Kita tarik garis ke kanan di PI, kemudian ke atas di LL, kira-kira ketemunya di sini gitu. Nah, bagaimana memaknai pertemuan titik ini? Nah, perlu kita bahas lagi setelah dulu, mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Grafik ini ada garis miring. Di atas garis miring ini adalah tanah yang mengandung clay. Ini huruf depannya C semua ya, kecuali daerah arsiran ini. Jadi secara keseluruhan ini adalah tanah clay. Kalau dia ketemunya antara garis merah itu di sini, nanti di atas garis miring ini. Kalau di bawah garis miring ini adalah tanah lanau atau mo, M simbolnya. Nah, karena pertemuan antara PI dan LL ini ketemunya di bawah garis miring, maka penamaan tanah kita di bawah huruf S, di belakang huruf S itu adalah M ya. Ini tanah M. M itu mo atau silt atau lanau. Jadi kategori tanah kita adalah SM ya. Nah, di sini setelah kita menggunakan grafik tadi, huruf pertamanya adalah S, huruf keduanya berdasarkan grafik adalah M.
Jadi jawaban dari soal yang kita dapatkan tadi adalah nama tanah yang dikasih datanya adalah SM. Demikian ya. Nanti kalau kalian ketemu ternyata data berputir halusnya ada 5-12%, mungkin arahnya ke sini ya. Nanti mungkin di contoh soal akan kita coba kerjakan yang arahnya ke sini. Yang arahnya ke kanan kemarin sudah ya. Nah, demikian untuk contoh soal kali ini. Kalian seperti biasa disuruh mengerjakan soal yang mirip dengan data yang kita punya ini. Jadi tugas kalian adalah kita disuruh mengklasifikasikan tanah menurut metode USCS dengan data gradasi seperti tabel dan grafik, dan data attribute limit LL 70% dan PL 30%. Silahkan dikerjakan, ikuti bagan alir yang sudah disiapkan, kemudian setelah selesai nanti diupload di e-learning kalian masing-masing. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung di kelas ya.